Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap umat Tuhan dimanapun kita berada, secara khusus yang boleh menyempatkan waktu untuk stay bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam. Doa adalah karunia Tuhan yang begitu sangat luar biasa yang Tuhan berikan, di mana dengan doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan doa kita bisa menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Dengan doa kita bisa menyampaikan pujian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita, dan bahkan permohonan kita. Dengan doa kita merasa begitu sangat dekat dengan Tuhan. Seberapa jauh kita berdoa, Bapak Ibu saudara-saudara, tetap menjadi perenungan kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya dalam hal berdoa. Dan sebuah kesia-siaan ketika kita mengabaikan doa. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita terlebih dahulu mohon kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan begitu sangat baik, mengaruniakan kehidupan ini, menguatkan kami, memberkati kami dengan berbagai macam cara Tuhan, sebagai wujud kasih Tuhan kepada kami sekalian. Kami bersuka cita dan mengucap syukur. Kepadamulah kami terus menyerahkan hidup kami, dan kepadamulah kami memohon secara terus menerus, dan kepadamulah kami menyerahkan hidup kami. Tuhan, tolong kami, layakkan kami mendengarkan firman-Mu, menuntun kami dengan firman-Mu, berbicara, bersabdalah kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Pertama dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17 dan Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan hidup tanpa doa. Kira-kira bagaimana kehidupan kita? Bagaimana suasana hati kita? Tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa doa kita tidak mendapatkan kepastian hidup yang sungguh dalam kehidupan ini. Doa adalah salah satu karunia Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Pemberian Tuhan, hadiah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah hadiah yang begitu sangat besar. Dengan doa kita bisa berbicara, dengan doa kita bisa curhat, menyampaikan puji-pujian, permohonan, permintaan kepada Tuhan. Dengan doa kita bisa merasakan bahwa kita begitu sangat dekat dengan Tuhan. Doa adalah sebuah karunia yang luar biasa dan berkat yang begitu sangat besar kepada kita. Dengan doa kita bisa menyampaikan banyak hal kepada Tuhan. Lebih Bapak Ibu saudara-saudara, ketika di masa-masa yang sulit, ketika kita banyak pergumulan, banyak masalah dalam hidup ini, dan rasa-rasanya kita tidak sanggup kepada siapa, kemana kita bisa mengadu, kemana kita bisa menyampaikan isi hati kita, pergumulan kita, dan kepada siapa kita minta tolong. Dengan doa kita dimungkinkan untuk itu. Dengan doa kita dimampukan untuk menyampaikan isi hati kita dan pergumulan kita. Tanpa doa mungkin kita akan terdiam, membisu 1000 bahasa,
manakala pergumulan itu datang kepada kita. Kita bisa mengalami speechless, dan bahkan kita bisa mengalami stuck in the moment. Kita terpaku pada keadaan karena persoalan hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, doa, kata Clement Stone, doa adalah kekuatan terbesar manusia. Dengan doa kita bisa mendapatkan kekuatan, dan dengan doa kita bisa bertahan, kita bisa eksis dalam hidup kita. Dengan doa kita dikuatkan, sekalipun hidup ini begitu sangat berat, sekalipun ini pencobaan ini begitu sangat beragam, begitu sangat banyak, bahkan berkepanjangan. Sepertinya kita tak kuasa menahan beban itu. Tetapi dengan doa, setelah berdoa kita seolah-olah mendapatkan kekuatan. Doa, jikalau begitu, adalah sesuatu yang penting bagi kita. Dan hanya orang-orang konyol, orang-orang bodoh yang tidak mau memanfaatkan doa. Sebagai orang percaya, mari kita melihat bahwa doa itu begitu sangat penting. Dalam bacaan kita, Paulus menyatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya apa? Itu mungkin karena pengalaman dalam kehidupan Rasul Paulus dan membandingkannya kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Bagaimana kehidupan mereka juga yang penuh dengan tantangan, godaan, dan persoalan-persoalan yang tidak gampang. Paulus menyampaikan tetaplah berdoa. Dia melihat pengalaman masa lalunya dalam perjalanannya, perjuangannya sebagai pekabar Injil yang tidak gampang, banyak aral, rintangan, tekanan, mara, bahaya, penderitaan, penganiayaan yang diterima, dialami oleh Rasul Paulus. Dengan doa dia mendapatkan kekuatan, dimampukan, dan dengan doa dia menyampaikan semua itu kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menolong, memampukan Paulus untuk menjalani kehidupan itu dan menggantikannya pergumulan menjadi sukacita. Sesuatu pengalaman iman yang luar biasa, menjadi motivasi bagi orang-orang yang ada di Tesalonika. Seberapa beratnya kehidupan dan persoalan hidup mereka, tetaplah berdoa. Kenapa harus tetap berdoa? Karena dengan doa kita akan dikuatkan, dengan doa kita bisa menyampaikan kepada Tuhan, dengan doa kita bisa meminta. Dan bukankah Yesus berkata sendiri, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita, mintalah, carilah, ketoklah, itu sebuah ungkapan yang mengarah kepada doa. Berdoalah, mintalah. Kalau doa dikatakan minta, maka yang harus kita lakukan adalah meminta. Kita meminta sesuatu, apapun yang kita minta. Kekuatan doa yang dilakukan dengan iman, gunung pun bisa dipindahkan oleh doa. Karena Tuhan yang berdaulat, berkuasa di dalamnya. Tuhan yang akan berbuat dengan caranya dan dengan kuasanya. Dengan meminta, kita memohon kepada Tuhan lewat doa itu, bahwa ada yang kita butuhkan apapun itu, termasuk ketika kita menjalani hidup yang begitu sangat berat, persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan. Yesus pun mengatakan carilah. Doa diibaratkan mencari, sehingga tak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari, tak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Dan ketuklah, doa diibaratkan sebagaikan orang yang mengetuk pintu. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, berapa kali kita meminta, berapa kali kita mencari, berapa kali kita mengetuk. Ini yang menjadi persoalan.
Orang mungkin hanya 1 kali, 2 kali meminta bermohon kepada Tuhan. Orang mungkin hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau sudah bosan berhenti mencari. Dan karena tidak tahan untuk terus mengetuk, dia hanya mengetuk 1 kali, 2 kali dan berhenti. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Paulus mengatakan tetaplah berdoa, itu menyangkut waktu kita harus tetap berdoa secara terus-menerus. Apapun keadaannya, gak peduli keadaan bagaimanapun, tugas kita adalah terus berdoa secara terus-menerus. Tugas kita adalah terus meminta secara terus-menerus. Tugas kita adalah mencari terus-menerus. Tugas kita adalah mengetuk terus-menerus. Tugas kita adalah berdoa terus-menerus. Sampai kapan kita berdoa? Dengan berdoa terus-menerus artinya kita tidak boleh berhenti berdoa. Nah, ini menjadi persoalan. Terkadang kita berhenti karena ketidaksabaran. Kita terkadang berhenti karena keinginan kita yang lebih dominan. Kita terkadang berhenti berdoa dan bosan berdoa oleh karena sepertinya Tuhan tidak mendengar. Tetapi dalam bacaan kita dari Matius 7 ayatnya yang ke-7 ada jaminan pasti. Ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk, ketika kita tetap berdoa, terus berdoa, Tuhan pasti memberi. Kita akan mendapatkan dan pintu pasti akan dibukakan. Artinya Tuhan mendengarkan doa kita dan Dia menjawab doa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah berdoa apapun dan bagaimanapun. Karena dengan doa kita dikuatkan, karena dengan doa kita bisa menyampaikan, dengan doa kita bisa bermohon, dengan doa kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Tetaplah berdoa dan teruslah berdoa. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian. Dengar Tuhan. Masihkah mau kau mendengarkan doa?
semua pinta orang, kembalikan cerahku dengan Tuhan. Tuhan, masihkah mau Kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku Kau terima? Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anakmu kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku, dengar Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara, hari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, masihkah Engkau mau mendengar doa kami? Pintah kami, seruan kami. Tuhan pasti mendengarkan. Tuhan pasti menjawab. Terima kasih anugerah-Mu yang luar biasa lewat doa. Ada banyak hal yang tak kami pahami. Ada banyak kenyataan yang tak mampu kami hadapi. Tetapi dengan doa, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi semua itu dan menjadikan kami paham akan realitas hidup. Tuhan, mampukan kami untuk terus bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Oleh karena itu kami doakan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kenyataan-kenyataan hidup, dalam duka cita, dalam pergumulan-pergumulan dan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami, kasihanilah kami. Yang sakit, yang begitu sangat menderita, ada begitu sangat banyak, diantaranya Ibu Yuspin Lebang. Kasihani Tuhan, berulang kali dan terus menerus kami doakan Tuhan kiranya menyembuhkan. Orang tua dari Bapak Rumising, Ibu Nani Pakambanan, Oma Lihama, Oma Padudung, Bapak Kalak Suso, dan semua umat-Mu Tuhan, bahkan siapapun yang bergumul karena sakit penyakit, kuatkan, teguhkan, dan kami mohon Tuhan berperkara menyatakan yang terbaik bagi mereka. Yang berduka cita ada begitu sangat banyak. Berapa waktu yang lalu Ibu keluarga Oma Esther Lembang yang berduka, kuatkan, hiburkan, bahkan
istri, dan anak-anak dari Pendeta Gerson yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan. Hiburkan, kuatkan istri dan anak-anak. Kami serahkan hidup dan pelayanan kami, mampukan kami Tuhan, dipuji dimuliakan Dikau selalu. Rumah tangga segenap umat-Mu, anak-anak dalam pertumbuhan, pendidikan dan perjuangan mereka, berikan yang terbaik. Perlengkapi kami, berkati pelayanan kami malam hari ini bersama dengan tim multimedia. Kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan juga, pakai dan perlengkapi mereka. Sambut sempurnakan doa kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara teruslah berdoa dalam hidup kita. Dengan doa kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa, kita merasa dekat dengan Tuhan. Dengan doa kita bisa menyampaikan puji-pujian dan pintah kita kepada Tuhan. Tetaplah dan teruslah berdoa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita sekalian. Wah, shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4 dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken
ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9. Sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5 berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih. Saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan.
Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oh, Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop, jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.